Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tati Rida N. Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan di pagi hari ini yang dibawakan oleh Inang Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita mulai dengan berdoa yang dibawakan Inang Bibel Pro. Mari kita berdoa. Terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan di pagi hari ini atas segala berkat, kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi kami melewati hari-hari kami. Kami masih merasakan kehidupan yang baru, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan Allah, kepada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman bagi kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan firman Tuhan dan tuntunan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, persiapkan hati pikiran kami, berikan kami hikmat pengertian, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 1 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datanglah Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing adalah ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu."
Tema renungan di pagi hari ini adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Sahabat Radio Pelita Kasih, sebagai seorang yang diutus bertugas untuk mendahului atau menyambut orang-orang penting, tentu akan mempersiapkan segala sesuatu sedemikian rupa. Misalnya saat menyambut kedatangan seorang raja, maka para tentara kerajaan akan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan dan mempersiapkan jalan bagi sang raja. Namun berbeda dengan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu dan pelopor Kristus, ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan ia sangat menunjukkan sifat kerajaan Kristus dalam dirinya. Sebab ia tidak datang dengan pakaian mencolok seperti tentara dengan pakaian kebesaran kerajaan, melainkan dengan penampilan sederhana seorang pertapa. Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Yang paling penting dari tugas Yohanes Pembaptis adalah bukan sekedar mempersiapkan diri dengan penampilan luar saja, atau dengan pakaian yang dikenakan, atau juga dengan kegagahan seperti tentara kerajaan. Tetapi ia mempersiapkan hati dan pikiran orang-orang yang akan menerima kedatangan Yesus. Syarat utama yang disampaikan Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah dan beri dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Tidak ada syarat lain selain pertobatan dan dibaptis. Kita memahami pertobatan berasal dari kata Yunani, yaitu metanoia, yang diterjemahkan dengan bertobat atau berbalik. Berbalik ke jalan yang benar, berbalik kepada Allah yang menyediakan pengampunan. Bertobat artinya perubahan sikap secara total terhadap dosa dan disertai dengan perasaan menyesal dan perubahan perilaku. Seruan Yohanes Pembaptis ini sangat menarik perhatian orang banyak, sehingga seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem datang mengaku dosa mereka dan dibaptis di Sungai Yordan. Mereka datang dengan kesadaran sendiri, dengan kehendak sendiri, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Mereka datang memberi diri untuk dibaptis. Selanjutnya, kata baptisan berasal dari bahasa Yunani dengan kata baptiso. Asal-usul katanya adalah kata baptup, yang berarti menenggelamkan, membenamkan, atau menyelamkan. Baptiso juga dapat diartikan memandikan atau membasuh. Setelah seseorang mengaku dosanya di hadapan Yohanes Pembaptis, maka orang itu dibenamkan sebentar ke dalam air sebagai simbol bahwa dosanya sudah diampuni. Namun bukan berarti bahwa kita menyatakan bahwa cara baptis seperti inilah yang benar, sebab banyak ragam cara tentang baptisan. Misalnya dengan dipercik atau percikan air. Namun pada dasarnya memiliki tujuan dan makna yang sama, yaitu pertobatan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Baptisan itu adalah saluran kemurahan Allah bagi manusia, baik anak-anak maupun yang dewasa. Karena melalui baptisan itu dan melalui iman
dijadikan layak menerima keampunan dosa, kelahiran kedua kali, kelepasan dari kuasa maut dan dari kuasa iblis, dan memperoleh kebahagiaan kekal. Hal yang perlu kita ingat juga bahwa baptisan itu tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Cukuplah baptisan itu dilayankan sekali kepada seseorang selama hidupnya. Ajaran mengenai pertobatan dan penyerahan diri atau perendahan diri masih sama perlunya saat ini seperti pada zaman dulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pengakuan dosa yang disertai penyesalan diperlukan untuk mendapatkan rasa damai dan pengampunan atas dosa-dosa. Hanya orang-orang yang berduka dan malu atas kesalahannya lah yang benar-benar siap menerima Yesus Kristus sebagai kebenaran. Ajaran untuk bertobat dan percaya kepada Allah adalah satu-satunya cara untuk menyadarkan diri umat manusia yang sudah dipenuhi kesombongan, kerakusan, ketamakan, yang tidak peduli lagi dengan sesama. Bahkan sudah terjadi pengelompokan dan ketidakadilan yang kaya memangsa orang lemah dan miskin. Tidak ditemukan lagi rasa kemanusiaan. Tetapi dengan kesadaran diri dan pertobatan, maka kita dapat dijauhkan dari perbuatan-perbuatan itu. Sahabat Radio Pelita Kasih, pertobatan adalah kondisi saat manusia berubah pikiran, berbalik dan kembali ke arah sebelum berbuat dosa, yaitu kembali kepada Tuhan. Kemudian pertobatan pikiran tersebut diikuti dengan perubahan yang nyata dengan perbuatan, sikap, dan perkataan. Emosi penyesalan bukan unsur utama dari suatu pertobatan, walau hal itu sering terjadi. Yang dimaksud emosi penyesalan adalah rasa bersedih atau malu, tapi tidak ada perubahan yang nyata dengan tindakan. Pertobatan itu adalah Anda menyesal, kita menyesal, berubah pikiran, dan membalikkan badan. Inilah yang dikehendaki bagi kita, bahwa pertobatan yang sesungguhnya tidak hanya merasa sedih, tetapi harus ditunjukkan kepada sikap yang nyata dan perbuatan yang nyata. Saudaraku sekalian, Allah merindukan agar setiap kita umat-umatnya datang berbalik kepadanya dan bertobat. Persoalannya, pertobatan yang bagaimana yang Tuhan inginkan dari kita? Sebab kalau kita perhatikan, ternyata ada bermacam-macam pertobatan. Saya akan membagikan kepada kita 4 macam pertobatan, yaitu yang pertama, sikap benar-benar tidak bertobat. Ada kelompok orang yang ketika mendengar peringatan Tuhan, mereka tidak mau bertobat, tetapi justru mengeraskan hati mereka. Misalnya adalah Kain. Kain tidak menyadari bahwa ia telah berdosa karena telah membunuh adiknya sendiri. Bahkan yang ia lakukan justru melawan Tuhan. Sering terjadi ada orang-orang yang tidak mau menyadari kesalahannya dan tidak mau tunduk kepada Tuhan dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah melawan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesamanya. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mau bertobat. Ia bahkan mengeraskan hatinya melawan kepada firman Tuhan. Ia meremehkan firman Tuhan dan menjauhkan diri dari firman Tuhan. Dalam Ibrani 3 ayat 15 dikatakan dalam firman Tuhan,
Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegemaran. Demikianlah sikap orang-orang yang tidak mau bertobat, yang selalu mengeraskan hatinya. Tetapi firman Tuhan berkata, pada hari ini, jika kita mendengar suaranya, jangan mengeraskan hati, jangan mengeraskan diri. Yang kemudian, pertobatan yang kedua adalah bertobat, menyesali perbuatannya, tetapi mengulang kembali dosa-dosanya. Alkitab memberi contoh tokoh orang yang bertobat menyesali perbuatannya, tetapi mengulang kembali dosa-dosanya. Disebutkan adalah Saul. Saul berbalik dari Allah, menyesali perbuatannya, tetapi melakukan kejahatan lagi. Saul yang sudah berbalik kepada Allah, tetapi melakukan kejahatan dan perbuatan yang lain yang bertentangan dengan Tuhan. Ada banyak orang sekarang ini terus melakukan kejahatan dengan perbuatan yang berbeda dengan sebelumnya yang pernah dilakukannya. Inilah pertobatan yang kelihatan menyesali, tetapi melakukannya lagi. Semestinya hal ini jangan dilakukan lagi dan harus menjauhi dosa. Pertobatan yang ketiga adalah bertobat tetapi melakukan langkah yang salah. Alkitab juga memberikan contoh seorang tokoh yang telah bertobat tetapi melakukan langkah yang salah. Disebutkan adalah Yudas atau Judas Iskariot. Yudas menyesal atas perbuatannya, tetapi ia gantung diri karena ia tidak bisa menahan malu. Ia menyesali perbuatannya kepada Tuhan Yesus, tetapi ia gantung diri. Sering terjadi orang bunuh diri karena tidak kuat menanggung beban yang dipikulnya atas perbuatannya. Orang yang demikian adalah orang yang tidak memiliki iman yang kuat, sehingga mencari jalan keluar sendiri dan akhirnya bunuh diri. Pertobatan yang keempat adalah bertobat yang menyesali dan berbalik arah kepada Allah. Alkitab juga memberikan contoh di mana ada orang yang bertobat menyesali perbuatannya dan ia benar-benar berbalik arah kepada Allah. Disebutkan adalah Raja Daud. Kehidupan Raja Daud pernah melakukan kesalahan yang fatal. Tetapi Daud mengakui, Daud menyesali perbuatannya dan ia membuka kesalahannya di hadapan rakyatnya. Dan Tuhan sangat mengasihi Daud sebab ia tidak mau melakukan hal yang sama. Bahkan ia meninggalkan perbuatannya yang lama itu dan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidupnya. Sama dengan Paulus yang telah bertobat, di mana ia yang dahulu adalah seorang penganiaya orang Kristen. Tetapi ketika ia bertobat, ia menjadi Rasul Kristus, pemberita Injil. Dia menjadi pengikut Kristus dan memberitakan Injil atau tentang Kristus. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, pertobatan ini diberikan kepada kita supaya kita dapat memahami
Apakah kita juga dapat mengerti bagaimana kita dapat bertobat dalam kehidupan kita? Pertobatan ini juga menyadarkan kita bagaimana kita bertindak, berbuat, berperilaku dalam kehidupan kita. Kita menyelidiki diri kita masing-masing. Apakah ditemukan ada kesalahan yang fatal? Apakah ditemukan dosa-dosa atau perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan? Karena itu, kapankah kita harus bertobat? Seseorang tidak dapat diselamatkan tanpa pertobatan. Maka perlu bagi kita untuk bertobat sesegera mungkin. Dan jangan menunda-nunda waktu, karena waktu tidak bisa ditentukan. Kehidupan ini sangat singkat dan tidak bisa dipastikan. Kematian adalah kepastian dan akan menimpa siapa saja. Cepat atau lambat, kita akan menghadapi itu. Kita semua juga akan dihakimi dan tidak ada yang bisa lepas dari hukuman Allah sesuai dengan segala perbuatan dalam kehidupan kita. Maka kita perlu untuk bertobat sesegera mungkin. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih belum bertobat dari dosa-dosa saudara? Jika saudara, Bapak, Ibu belum bertobat saat ini, lakukanlah sekarang juga. Mari kita meninggalkan dosa-dosa kita, berbalik kepada Tuhan, melakukan perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Karena jika tidak, kita harus bertanggung jawab atas segala dosa kita kepada Tuhan. Sobat Radio Pelita Kasih, kita patut bersyukur kepada Allah Bapa yang penuh kasih dan bermurah hati kepada kita, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, memberikan keselamatan bagi kita. Jika tidak, kita sebagai manusia yang berdosa tidak dapat menyelamatkan diri kita masing-masing lewat tenaga, waktu, pikiran, dan usaha kita. Hanya anugerah Allah sajalah di dalam Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa kita. Karena itu, mari kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan hadir dalam hidup kita melalui pertobatan dan kesadaran akan dosa-dosa kita. Maka Allah akan mengampuni dosa kita dan kita layak mendapat pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah kepada kami keampunan dosa-dosa kami melalui pertobatan dan perubahan perilaku kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, serta pimpin kami di dalam firman-Mu, agar kami menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami. Pimpin kami dan ajari kami, supaya apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Engkau ingatkan juga mereka, supaya mereka hidup di dalam pertobatan dan menjauhkan diri dari setiap perbuatan-perbuatan dosa. Pada saat ini Tuhan, kami mendoakan setiap orang yang dalam keadaan sakit, Kau berikan kesembuhan bagi mereka. Berkati obat, makanan, serta perawatan menjadi sumber kesembuhan bagi mereka, agar mereka bersuka cita merasakan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga mendoakan apabila ada yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kami yakin dan percaya Engkaulah pengharapan kami. Bagimu tidak ada sesuatu masalah apapun yang tidak dapat terselesaikan. Berikan juga mereka pengharapan, supaya mereka memohon pertolongan
kepada Tuhan atas setiap persoalan dan pergumulan hidup mereka, agar mereka mampu kuat melewati segala persoalan dan pergumulan hidup mereka di dalam nama Tuhan. Jika ada yang merasakan sukacita atas segala berkat-berkat Tuhan yang mereka terima dalam kehidupannya, Engkau ingatkan juga mereka Tuhan, supaya mereka bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas mereka. Tuhan Allah Bapa, segala kehidupan kami dan apapun yang terjadi adalah semuanya sepengetahuan Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami akan menyerahkan segala hidup, tubuh, jiwa, dan roh kami dan segala apa yang kami kerjakan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Bibel Pro Juliani Tarihoran di nomor handphone 0813 75 83 4274. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00. Serta bagi yang butuh renungan Salom pada pagi hari, dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon, Boru Manurung dengan nomor handphone 0878 7547 8383. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja untuk saat ini selama pandemi COVID-19 didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 39 09785 atau di nomor handphone 0813 8614 2835 atau dengan Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor handphone 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID di masa PPKM dilakukan menjadi 2 kali. 1. Ibadah umum jam 09.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 2. Ibadah minggu sore pukul 17.00 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Tarihoran, bersama 23 orang sintua dan 1 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor handphone 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini,
kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi, dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.